Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan reading lagi malam ini dengan mystery reading. Mystery reading itu biasa ya, temanya nanti setelah kartunya berjatuhan. Seperti itu. Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, lakukan sebanyak 3 kali. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita mulai. Oke, selesai. Banyak yang sakit kepala kah? Lagi pusing, puyeng, apakah sakit kepala secara harfiah atau sakit kepala secara metafora nih? Oke, sebelum reading aku mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian dapat manfaat dan pesan positif. Abaikan hal-hal atau apa yang menurut kalian ada yang tidak pantas di dalam readingan ini, baik itu temanya, energinya, dan lain-lainnya ya. Terus buat kalian yang udah lama, udah bangkotan di channel aku, udah setia banget, terima kasih atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku ya. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi antara kamu dan dia sambil aku disclaimer. Jadi readingan, wah udah keluar 3. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika emang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak tolong bijak dalam menyikapi readingan tersebut. Oke? Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan lilin juga ada linknya di bawah situ ya. Konektor antara kamu sama dia ada the lover. Ini kartunya belum aku permak ini. Masih kurang ramah lingkungan. Konektor antara kamu sama dia di sini ada the lovers. The lovers ini ada cinta yang tulus. Bisa jadi juga kalian mungkin soulmate satu sama lain, ya. Terus di sini juga yang aku lihat ada gairah, ada passion yang terjadi, strong connectionnya kuat antara kamu sama dia, ya. Oke, energi dari dia di sini. Kita dari sini ya. Ada Page of Cup, ya. Ada energi seperti ingin memberikan sesuatu yang lebih, pengharapan yang lebih, atau ingin memulai kembali satu hubungan kalau yang sedang tidak bersama saat ini, ya. Ada hal-hal yang sebenarnya dia lihat itu berbeda di dalam diri kamu itu. Tapi kalau yang sudah berpisah di sini yang aku lihat sih energinya seperti dia ingin menawarkan kembali satu hubungan baik terhadap diri kamu, bahkan ada yang pengen renewal nih. Kemudian ada King of Pentacle, ya. Seperti ada loyalitas atau ketulusan atau kesetiaan yang ingin dia berikan, ya. Atau memang ada masalah-masalah kesetiaan juga kemarin jika hubungan ini lagi agak-agak nggak nyaman ya. Makanya di sini kayak ada energi ingin melakukan suatu perbaikan dalam diri dia. So secara pekerjaan di sini yang aku lihat atau kehidupan ya, ada target, ada value yang ingin dia kejar untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. The Moon, tapi sekarang energinya tuh bukan sekarang, dalam situasi yang sedang dia ingin lakukan atau yang ingin dia kejar itu, yang aku lihat ada situasi yang tidak sedikit banyak tidak sesuai dengan ekspektasi dia nih. Jadi kayak lagi banyak ngelamun atau lagi banyak sedih. Bahkan mungkin ada beberapa yang curhat ke teman-temannya. Di sini juga aku lihat ada hambatan ya. Ada 2 pilar yang berseberangan, it mean artinya
terlalu banyak rintangan dalam, bisa jadi dalam hubungan kalian atau rintangan dalam kehidupan dia yang sekarang dia ingin kejar. Karena aku ngelihat ada dualitas energi dalam diri dia nih. Satu hal tentang diri dia sendiri, yaitu tadi ada hal-hal yang ingin dia lakukan, perubahan-perubahan lebih kepada tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup dalam diri dia. Sementara di satu sisi energi lagi terhadap diri kamu, dia ingin memberikan ketulusan, loyalitas, atau memang dia punya perasaan yang bagus lah terhadap diri kamu, tapi kayak ada hambatan besar di sini yang menghalangi kalian. Jadi ada kesadaran dalam diri dia bahwa ya sudah, mau bilang apa gitu, kayak nggak ketemu way out di dalam pikiran dia ya. Energi kalian di sini ada Nine of Wands, lagi recovery, lagi mengobati luka batin atau trauma masa lalu. Mungkin kalian lagi melakukan suatu pembatasan, walaupun mungkin ada energi masih stalking, masih ngintip, tapi ada upaya-upaya di mana kalian mencoba untuk lebih baik atau mencoba untuk sembuh dari luka tersebut ya. Ada Five of Cups, kadang-kadang masih merasakan yang namanya kehilangan, tapi kalian mencoba untuk mengambil satu sudut pandang positif atau perspektif yang lebih baik lagi ke depannya, bahwa ada sesuatu yang sudah selesai, mungkin ada sesuatu yang memang nggak bisa dilawan, nggak bisa ditentang, ya kalian mau tidak mau harus berbalik arah. Karena sebenarnya kalian sadar, kalian masih punya prioritas lain di belakang kalian. Cuman mungkin ini adalah proses cara kalian untuk melepaskan dia. Kadang-kadang masih ada situasi merasa kehilangan. Karena di sini udah di Page of Swords ya. Kenapa kalian udah mencoba untuk defensif, untuk maju ya, cuman beberapa langkah lagi kadang-kadang masih suka noleh ke belakang. Entah tolehan itu berkaitan dengan harapan jangan-jangan dia datang lagi, jangan-jangan dia mau begini lagi, begitu lagi misalnya. Tapi posisinya adalah di sini kalian lebih banyak memproteksi diri ya, recovery diri, mencoba untuk menetralisir sesuatu yang sudah kalian anggap hilang dan berakhir. Oke, kita lihat situasi kalian. Jadi kadang dalam readingan ini kemarin ada yang protes, komen, nggak protes sih, komen. Dia bilang judulnya nggak sesuai dengan readingan. Ya mungkin dia lebih paham tentang readingan aku daripada aku. Tapi aku membuat tema itu karena berdasarkan bukan dari satu slide kartu aja ya, dari apa yang dia lakukan, dari pergerakan ini itu. Nah itu menggambarkan tentang apa tema yang akan aku tampilkan nantinya gitu ya, aku. Jadi kalau memang dirasa nggak cocok dengan temanya, ya sudah, kembali lagi, berarti memang nggak cocok readingannya sama kamu, gitu aja. Jadi jangan masuk ke rumah orang malah merasa dia yang ingin menggurui. Tapi sudah aku take down komennya, tenang. Aku nggak mau ada energi negatif di komenan aku. Ngomel aja baru mulai. Enggak, maksudnya biar ini ya, biar kalian semua juga paham. Jadi kalau kemanapun kalian masuk, entah di TikTok, entah di YouTube, kalau masuk ke rumah orang, kalau nggak ini lebih bagus ya udah langsung di skip atau ditinggalin. Ya, jangan meninggalkan komen negatif. Kenapa? Itu sama juga kalian menciptakan atau mengundang energi negatif buat diri kalian sendiri. Ya, jangan bagi-bagi masalah ke orang. Oke, energi kalian secara keseluruhan di situasi di situasi energi kalian ini adalah magic. Magicnya di sini sebenarnya kalau di kartu ini magicnya magic positif, ya. Ini kayak hubungan kalian berdua ini sangat-sangat berharap adanya miracle dari semesta. Berharap ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, blessing, berkah. Jadi walaupun ada hambatan, ada rintangan, atau ada hal-hal yang menurut sudut pandang kalian berdua ini tidak memungkinkan, ada secercah harapan, sepercik doa bahwa hubungan ini harusnya punya miracle ke depannya. Tentang hope, harapan, kepercayaan, dan lain-lainnya ya. Oke, di sini ada kebalik. Ada illumination. Beberapa di antara kalian di sini ada yang sedang menarik diri ya, lagi banyak kayak dibuat sama semesta ambiar untuk menyadari sesuatu yang berkaitan dengan spiritual awakening
Seperti itu. Bahkan banyak yang sudah diterpa atau ditempa dengan yang namanya spiritual awakening. Hanya saja ini tergantung dari kalian. Apakah kalian bisa memaknai sesuatu yang terjadi dalam makna tersebut. Even di sini kalau untuk kalian berdua, illumination ini adalah seseorang yang mungkin saja ada perbedaan, entah ini perbedaan keyakinan atau ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan ras atau suku atau adat istiadat ya. Jadi mungkin ini salah satu hambatan dalam hubungan kalian. Yang jelas di sini ada yang membuat batasan dan sudah menarik diri karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Balance ya. Harusnya hubungan kalian sebenarnya balance di sini. Satu sama lain bisa membalancing hubungan kalian. Tapi tadi ini banyak sekali gambaran hambatan. Balancing ini benar-benar kayak sulit untuk disatukan padahal kayak sedikit aja lagi ya. Jadi kayak yang tadinya harusnya bisa balance, yang tadinya harusnya bisa stabil, tapi kayak selalu ada cobaan-cobaan dalam hubungan kalian. Entah ini trust issue dari salah satu pihak, atau dari pihak keluarga, atau perbedaan-perbedaan lainnya yang terjadi dalam hubungan kalian. Jadi balance-nya ini pun kadang-kadang membuat kalian jadi goyah untuk bisa menyamakan visi dan misi kalian, ya. Kemudian ada disruption di sini, ya. Ada batasan-batasan juga nih yang terjadi dalam diri kalian, hubungan kalian. Bahkan ada yang sering on off di sini. Selalu nggak matching, selalu nggak ketemu titik terangnya, titik temunya. Jadi kayak ada aja clash-nya, ada aja miss-nya. Kekurangan, kelebihan kayaknya sulit untuk bisa diterima ya. Ada yang punya kelebihan bukannya diterima dengan baik tapi dianggap saingan, dianggap kayak iri jadinya. Ada yang punya kekurangan bukannya dibantu untuk sama-sama bisa sama rata, malah jadi pembulian atau jadi kayak menyudutkan ya. Ada ucapan-ucapan yang nggak mengenakan di sini. Ideation ya, terlalu banyak ide dalam hubungan kalian. Terlalu banyak rencana yang tapi mungkin satu sama lain sulit untuk merealisasikan hal tersebut. Banyak yang sudah merencanakan bahkan mungkin sampai ke titik pernikahan, pertunangan, atau komitmen-komitmen lainnya long term misalnya dalam hubungan tersebut. Ada strength, hubungannya kuat, punya power yang kuat kan. Tadi aku juga melihat ada energi strong connection antara kamu sama dia. Jadi kalian perlu ketahui kadang-kadang ada energi strong connection atau energi cinta yang kuat dalam. Memang terlihat, memang tergambarkan. Tapi kenapa nih kalau memang seperti itu dia meninggalkan aku? Ya tadi, ada hal-hal yang kadang-kadang memang mencintai dalam diam atau ada hal-hal yang nggak bisa disatukan, nggak perlu dipaksakan. Jadi ya memang ada perasaan cinta yang kuat tapi nggak memiliki. Banyak kejadian kayak gitu, ai. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Star, Aquarius. Kemudian ada King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini aku simpan di sini buat slide kedua. Ada dua King of Pentacles di energi readingan ini ya. Aku lihat hubungannya berat ya, banyak hambatan, banyak rintangan. Mau tidak mau salah satu harus mengalah atau dipaksa untuk mengalah. Hubungannya kayak ibaratnya ya kapan aja bisa tenggelam, kapan aja bisa tersulut emosi, tersulut hal-hal yang kadang-kadang belum tentu benar, kadang-kadang apa yang terlihat belum tentu sebenarnya seperti yang dilihat ya. Jadi banyak kamuflase yang terjadi dalam hubungan kalian kalau aku lihat seperti itu. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Banyak rencana, banyak hal-hal yang kalian tuangkan bersama. Nanti kalau kita bersama, kita mau tinggal di mana, rumahnya apa, gimana, semuanya kalian rencanakan di sini. Tapi sepertinya nggak selaras, yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, ya. Page of Pentacles juga menggambarkan tentang hubungan ini selalu atau terlalu mudah atau terlalu gampang untuk menyatakan maaf, nyesel, salah, tapi ngulang lagi perbuatan yang sama. Artinya kayak cuman ucapan yang hanya untuk menenangkan hati dan pikiran salah satu pihak. Ketika terjadi permasalahan, kayaknya kalian nggak sama-sama mencari way out-nya.
Tapi begitu sudah yang satunya ngerayu, yang satunya luluh. Harusnya kan sebelum luluh yuk selesaikan dulu supaya nanti nggak kejadian lagi. Atau kalau kejadian lagi kita sama-sama paham, sama-sama bisa tahu menyelesaikannya seperti apa. Nggak gitu konsepnya. Yang terjadi adalah ketika terjadi yang namanya baikan lagi, atau renewal lagi setelah terjadi pertengkaran, kalian menganggap bahwa yang kemarin sudah berlalu ya sudah berlalu, tidak memetik atau tidak mengambil pembelajaran. Makanya selalu ada circle yang berulang-ulang terjadi lagi kejadian yang sama seperti itu ya. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif nih, Five of Swords, banyak strategi, banyak cara, bahkan drama juga terjadi dalam hubungan kalian. Banyak alasan-alasan yang gak masuk akal yang dia berikan terhadap diri kamu ya. So far apapun yang terjadi tentang sikap ataupun karakter dia nggak bisa dipungkirin dengan kartu The Star dan King of Pentacles. Sebenarnya ada ketulusan dalam diri dia, ada rasa yang ingin memiliki satu hubungan dalam bentuk jangka panjang, atau kalau bisa ya sudah the last one-nya aja ya. Banyak permohonan-permohonan yang terjadi ketika di awal hubungan kalian. Tapi sayangnya di sini memang banyak hubungan yang sudah terputus, hancur, bercerai-berai. Bisa jadi memang di sini ada hubungan keluarga yang sudah berpisah, ya. Bahkan di sini kayak kamu beberapa mungkin ada yang dikhianati, ya. Ada yang dikhianatin dalam artian ya udah hancur berkeping-keping lah sudah. Tapi dia punya ketertarikan yang kuat terhadap diri kamu, ya. Dia punya satu firasat atau dia punya satu intuisi yang tajam bahwa kamu itu sebenarnya ya, kalau tidak terjadi konflik atau apapun penyebab dalam hubungan kalian, sebenarnya ada rencana, ada planning yang dia ingin lakukan dalam jangka waktu panjang untuk kamu. Tapi sepertinya separuh jalan atau setengah jalan ada something yang terjadi di dalam hubungan kalian. Akhirnya memutuskan mungkin hubungan ini berjedah dulu atau bahkan memang sudah berpisah lama. Ya, di sini banyak rencana, banyak planning yang ingin dia lakukan nih di awal-awal. Ya, cuman kayaknya nggak ngerti nih kenapa kayak ada keraguan-raguan yang terjadi di dalam rencana dan planning dia. Beberapa di antara kalian juga di sini yang aku lihat ya berdealing sama situasi yang mungkin kalian banyak memberikan kontribusi kepada dia. Ya tadi, sebenarnya ini udah sering sih terlihat ya di dalam readingan-readingan berikutnya. Tapi gimana kalau kartunya udah keluar gitu lagi ya, kesannya memang harus diungkapkan lagi. Banyak yang mengangkat dia, mengangkat derajat dia, atau membuat dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya dia kacau balau, mungkin sebelumnya dia ambruk, ambiar. Ya. Begitu ketemu sama kamu ada sesuatu yang benar-benar kamu berikan kepada dia. Entah ini motivasi, dorongan, atau hal-hal baik lainnya. Sehingga dia menjadi seseorang yang jauh berubah daripada dirinya sebelumnya itu. Tapi sayangnya sepertinya di sini ada sesuatu yang terbongkar di tengah jalan tersebut ya. Itu ada sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi nih. Oke, kita lanjut ya. Tadi di sini apa? Ada Eight of Swords, ya, Eight of Swords. Ya, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada The Emperor, Aries. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada konflik batin, banyak konflik juga antara kamu dan dia. Oke, kemudian di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi Twin Flame juga kuat dalam hubungan kalian, ya. Oke, bottom of the deck, energi kalian di sini ada The Wheel of Fortune. Wow. Energi keberuntungan lagi singgah kepada kalian semua, aku, ya. Tergantung nanti keberuntungan ini akan mengarah kemana. Ada juga beberapa di energi kalian sedang mengejar keberuntungan, fokus sama target atau value dalam diri kalian sendiri. Dan beberapa di antara kalian ada yang berencana mungkin ingin meninggalkan kota yang kalian tinggalkan, nggak tahu apakah keluar negeri atau keluar kota yang lainnya, atau movement ke tempat lain, atau cuman sekedar pengen cari angin segar juga ada. Aku lihat di sini hubungannya kayak memang nggak bisa bergerak, stuck ya, terbelenggu. Hubungannya kayak salah langkah dikit aja kayak ini benar-benar bisa
melukai perasaan satu sama lain. Makanya salah satu pihak ada yang sangat-sangat menjaga baik itu ucapan, tindakan, atau hal-hal lainnya yang mana ini dilakukan supaya hubungan ini tetap berjalan, supaya hubungan ini tetap baik. Ada yang mengalah, tapi di satu sisi ada yang sengaja membuat skenario yang aku lihat. Ya, skenarionya adalah memang sengaja untuk melepaskan energi hubungan kalian. Karena sepertinya ada kesadaran yang sudah dia pikirkan dalam jangka waktu yang mungkin sudah lama atau selama berjalan antara kamu dengan dia. Jadi kayak sesuatu yang dia lakukan ini mungkin bukan disengaja ya, ada yang tidak disengaja. Tapi juga ada yang direncanakan, disengaja berarti ya, sorry. Kebalik-balik aku ngomongnya. Ya. Ada yang sudah merencanakan bahwa sebenarnya hubungan ini banyak hambatan, banyak rintangan, setulus apapun, sekuat apapun cinta yang dirasakan oleh salah satu pihak. Tapi kalau ini diteruskan, jatuhnya nanti hanya menimbulkan konflik satu sama lain. Karena di sini belum ketemu titik terang satu sama lain untuk sama-sama saling memahami. Ya, biasanya selalu pasti ada yang lebih menuntut banyak dalam hubungan ini, atau ada hal-hal yang gak ada diada-adakan, masalah kecil dibesar-besarin, apalagi kalau masalah yang sudah besar. Ya, terlalu banyak konflik antara kamu sama dia hanya karena satu keinginan atau satu janji yang harus ditepati. Ya, di satu lagi di sini ada Five of Pentacle, hubungannya nggak stabil, seseorang membawa kabur sesuatu nih dari kamu, ya entah itu uang, entah itu hati kamu, entah itu apapun yang ada di dalam diri kamu, ya. Jadi ada sesuatu kecurangan juga yang terjadi di dalam hubungan kalian. Tapi, ya, tapi di sini ada Two of Cup, ya. Gimana pun juga dia nggak bisa lepas sebenarnya energinya sama kamu, ya. Baik kamu, kalau kamu udah lah, nggak usah ditanya. Pasti rata-rata kalau masih ngintip ya kadang-kadang pingin tahu atau memang masih berharap. Tapi jauh di lubuk hati dia, di sini dia masih ingat sama kamu. Itu ya. Jadi kalau yang aku lihat, aku ambil tema hari ini dari energi dia ya. Kalau aku lihat, karena di sini yang aku lihat sebenarnya di awal hubungan ini dia tulus banget sama kamu, atau memang merencanakan bahwa ada hal-hal yang ingin dia tinggalkan di belakang sana tanpa sepengetahuan kamu. Jadi dia memang benar-benar merencanakan ingin hidup bahagia sama kamu nih gitu. Cuman dia nggak pingin menceritakan apa sih yang dia sembunyikan, apa sih yang menjadi rahasia dia. Maunya dia itu dia selesaikan diam-diam tanpa sepengetahuan kamu. Nanti dia tetap sama kamu, nanti dia seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa, ya lanjut dalam hubungannya sama kamu. Cuman sepertinya ada hal-hal yang terbongkar atau ada hal-hal yang memang kamu rasa perlu kamu ketahui. Jadi nggak tahu nih terbongkar dengan sendirinya atau memang sengaja kamu yang membongkar. Nah dari situasi yang terbongkar tadi itulah mungkin terjadi yang namanya konflik. Akhirnya dia nge-ghosting kamu, akhirnya dia meninggalkan kamu. Bahkan di sini nggak semuanya seperti itu ya. Ada juga yang memang merasa hubungan ini ada hambatannya, ada rintangannya yang besar. Tapi aku nggak bisa nembus itu, nggak bisa melawan itu. Ya, jadi setulus apapun, sebesar apapun cinta aku, ya sudah ini memang harus diakhiri. Ya, ini yang paling miris, yang paling kasihan yang pakai skenario tadi. Dia sayang sama kamu, dia punya ketulusan sama kamu, tapi dia nggak tahu caranya meninggalkan kamu atau membicarakan ini baik-baik untuk sama-sama terlepas satu sama lain. Akhirnya dia sengaja membuat skenario, membuat situasi kayak berkonflik, atau akhirnya ujung-ujungnya kamu yang akan marah terus sama dia. Nah nanti dari situ bahwa kita udah nggak cocok lagi nih, sepertinya kamu gini gitu. Padahal memang sebenarnya itu sengaja dia lakukan supaya kamu meninggalkan dia. Itu ini ada sekitar 20% yang punya energi seperti ini ya. Jadi dia memang benar-benar memilih untuk berpisah bukan karena tingkah lakunya, bukan karena habitnya, tapi karena memang menurut dia kalau dipaksakan, ya perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kamu sama dia ini juga nanti akan impactnya akan lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Mendingan dari sekarang aja deh cari berantem biar berpisah. Padahal di lubuk hati dia sedih loh ketika dia melakukan hal tersebut ya. Temanya tuh jadi aku bikinnya adalah awalnya cintanya tulus sama kamu, tapi dia nggak kuat nih sama hambatan dan rintangan kalian. Ya gimana nanti aku rapihin deh. Apa sih yang menjadi hambatan dalam hubungan kalian, kita lihat ya.
cintanya memang tulus, tapi banyak hambatan dan rintangan yang nggak bisa dia lewati. Ya, The Emperor, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada King of Coin. Wow, ada 3 King of Coin keluar. 1, 2, 3. Virgo, Taurus, Capricorn ya. Kemudian di sini ada Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada The Hierophant. Taurus, yang menjadi apa sih yang menjadi hambatan dalam hubungan kalian? 1, power. Artinya salah satu pihak di sini ada yang terlalu mengontrol, ya. Salah satu pihak di sini ada yang dominan, atau salah satu pihak ada yang levelnya jauh lebih tinggi. Ya, kalau yang kita ambil dari readingan ini bahwa ini adalah yang menjadi hambatan dan rintangan dia, aku lihat ada ketakutan dalam diri dia bahwa kamu itu lebih di atas dia, kamu itu lebih dari segalanya, sehingga kayak dia takut nggak bisa mengejar atau nggak bisa menyamakan atau menyeimbangkan deh antara energi kamu sama dia atau antara level kehidupan kamu sama dia, seperti itu. Sementara dia kepengennya mungkin sesuatu itu seimbang, balance, jadi stratanya mesti sama nih. Kalau kamu dari golongan ini, mestinya dari golongan ini. Ini hanya tentang pilihan kalau menurut aku, ya. Kemudian di sini hambatan dan rintangannya ada Knight of Cup, ya. Mungkin hambatan dan rintangannya dia ngerasa bahwa dia memang belum belum merasa yakin dan belum merasa siap jika memang ada sesuatu yang menjadi keinginan kamu adalah mungkin bertanggung jawab atau mungkin berkomitmen, karena di sini kayak banyak hal yang belum selesai dalam diri dia. Artinya dia mungkin masih mau berkelana atau dia masih ingin menyelesaikan banyak hal di luar sana. Apalagi mungkin kalau dia masih merasa kayak pengen survei dulu sana sini. Weh, enak aja bilang sama si Bagong, urusan cinta kok main survei. Atau dia masih mengobservasi lah ya. Dan di sini juga aku lihat ada sesuatu yang terbongkar juga sih dari sisi dia. Mungkin dia ngelihat kamu atau mungkin kalian punya cerita nih kalau kalian tuh mencoba menyeimbangkan energinya sama dia, bahwa kamu tuh biasa aja, kamu dari begini, tapi ternyata yang dia lihat kamu nggak seperti itu. Jadi ada sudut pandang yang masih dia suka ngintip-ngintip, artinya dia juga masih memperhatikan bibit bobot bebetnya, ya. Jadi disitulah hambatan dia, salah satunya tentang keyakinan sih. Sebenarnya dia tulus sama kamu, tapi kayak ntar dulu gitu. Aku sih tulus, tapi masih kayak PDKT-nya harus panjang nih gitu. Ya, pendekatannya harus panjang nih. Sementara mungkin menurut kamu waktu itu kan nggak boleh dibuang sia-sia. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang menunggu keyakinan dia muncul gitu, ya. Kemudian di sini ada King of Coin, ya. Ini juga tentang rintangan yang berat, hambatan yang berat. Kenapa? Tentang perbedaan masalah finansial. Ada beberapa juga perbedaan usia antara kalian, sehingga mungkin sekalipun dia punya perasaan yang tulus, punya rasa sayang yang bagus sama kamu, tapi dengan perbedaan ini nanti impactnya juga besar lagi, melebar juga. Entah ini dari pandangan sosial, ya, entah ini dari pandangan atau izin atau restu keluarga. Seperti itu. Ini juga aku lihat ada energi minder sih yang aku lihat dari diri dia terhadap diri kamu. Berarti dia menganggap kamu adalah seseorang yang memiliki kelebihan yang nggak bisa dia kejar itu, ya. Entah ini kelebihan memang dari finansial atau kelebihan usia atau kelebihan apa nih. Seperti itu, ya. Kemudian sini ada Six of Cup nih, dia kangen banget sama kamu kalau aku lihat. Six of Cup ini juga hambatannya adalah, ya, dia nggak bisa memberikan nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih terhadap diri kamu, ya. Dia nggak bisa memberikan entah ini waktu, apalagi kalau ini adalah situasi third party, ya. Berarti dia nggak bisa memberikan waktu yang lebih sesuai keinginan kamu. Dia nggak bisa memberikan ini itu karena memang di sini ada dua kubu yang harus dia jaga,
Itu akhirnya dia memutuskan daripada mungkin penderitaan ini semakin dalam nantinya buat kamu ataupun buat dia, maka ya lebih bagus diakhirin saja atau ditinggal saja. Yang whatever perpisahan kalian, apakah dia melakukan dengan cara baik-baik ataupun tidak, ya. Kemudian dengan the Hierophant, perbedaan atau hambatan yang terjadi di dalam pikiran dia terhadap hubungan kalian adalah hubungan yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Ya mungkin hambatannya adalah nggak bisa meninggalkan pasangannya, atau kamu juga nggak mungkin bisa meninggalkan pasangan kamu, ya. Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggung jawab di posisi masing-masing itu, ya. Dan ini juga yang nggak bisa dia lakukan adalah untuk melakukan satu komitmen terhadap diri kamu. Itu yang menjadi hambatan dia, ya. Oke, kita lihat lagi, ya. Ada solusi nggak sih dari hubungan kalian ini? Apa yang terlihat dari kartu berikutnya nih? Oke, di sini ada Two of Coin, ya. Solusinya nih kalau dipaksakan tetap nggak stabil, nggak balance, ya. Karena dia memang dalam situasi yang juggling, nggak bisa ngambil keputusan, ya. Nggak bisa bersikap adil mungkin, atau memang dia masih di situasi yang suka labil orangnya, nggak punya pendirian. Kemudian di sini ada The Star. Solusinya berdoa, minta miracle, minta keajaiban. The Star, magic, ada kaitannya, ya. Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini orangnya nggak bertanggung jawab nih. Sayang, tulus, tapi agak penakut kalau aku lihat. Bottom of the deck, energi dia ada Temperance. Dia lagi berusaha untuk menstabilkan diri saat ini, menenangkan pikiran, atau menstabilkan apapun yang ada di dalam kehidupan dia. Lagi butuh balancing yang aku lihat, butuh ketenangan saat ini, ya. Oke, yang aku lihat sih di sini kalau pun misalnya solusi atau action lah, katakan tindakan dia yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini, dia masih bingung, ya, masih juggling dengan keputusannya. Karena tadi ada satu situasi yang nggak bisa dia berikan secara penuh atau secara total buat diri kamu. Jadi dia lebih memilih kayak ya lebih bagus berdoa aja deh, mengalir aja. Kalau memang hubungan ini berlanjut, ya lanjutin aja. Berjalan ya jalanin aja. Tapi jika tidak ya sudah. Hidup harus berjalan, harus berpikir realistis, ya. Lagi banyak melakukan doa dan pengharapan juga dia di sini, ya. Kalau aku lihat juga solusi atau tindakan dia lebih banyak memilih diam atau memilih menjauhi kamu. Tapi sering stalking, dia bisa melihat kamu dengan sangat jelas, entah kamu tahu atau tidak. Entah dia ngintip kamu dari mana, entah dari sosial media atau dari lihat rumah kamu, mungkin sekedar lewat depan rumah kamu, kantor kamu, atau gimana pun caranya dia untuk melepaskan kerinduan dia untuk melihat diri kamu. Tapi dia nggak berani maju, dia sembunyi, dia diam. Walaupun di sini sebenarnya dia terbelenggu dengan perasaannya terhadap diri kamu, itu, ya. Kemudian di sini tindakannya sih kalau yang aku lihat atau solusinya adalah dia banyak berfokus pada dirinya sendiri, ya. Kayak ada sesuatu yang ingin dia buktikan nanti jika memang dia sudah siap atau dia sudah ready datang ke kamu. Ada sesuatu yang akan dia sampaikan, ini loh aku sudah melakukan hal yang selama ini mungkin gak aku ceritakan ke kamu, ya. Atau ada hal-hal yang selama ini memang aku ingin perjuangkan tapi tunggu hasilnya dulu, tunggu buktinya dulu, baru aku berani ngomong. Kalau ngomong dulu tapi tidak membuahkan hasil atau tidak ada bukti, dia takut nanti dikirain bohong atau apapun, ya. Dia ingin memberikan loyalitasnya sebenarnya di sini kalau aku lihat, ya. Itu.
Tapi juga ada beberapa yang masih berharap kalau kamu yang masih ngejar-ngejar dia nih. Ya nanti dari situ mungkin ya jangan jaim-jaimnya dia nanti akan memulai lagi. Ya tapi kalau kamu nggak memulai dia memilih untuk mengurung diri. Nah tergantung kalian nih. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya. Ini lebih kepada kayak memilih untuk saling menjauh dulu, butuh space dulu daripada nanti dipaksakan untuk cepat-cepat bersama lagi, bertemu lagi, atau konsisten lagi. Ujung-ujungnya saling menyakiti lagi, melukai lagi. Karena di sini selain dia tahu, kalaupun dia datang ke kamu atau dia berbaikan sama kamu, ada satu harapan kamu yang harus dia tepatin atau dia berikan atau dia realisasikan lah. Sementara mungkin disitulah kuncinya, hambatan dan rintangan yang menurut dia nggak bisa dia berikan kepada kamu, seperti itu. Nah, kalaupun ini dipaksakan untuk kembali lagi, ujung-ujungnya dia kayak merasa bahwa ini nanti ada kesiapan nggak dalam diri kamu. Jangan cuma gara-gara nanti mau balikan, iya deh aku terima apa adanya, kita baikan lagi. Tapi nanti kumat lagi, beberapa waktu nagih lagi janji-janji tersebut, atau bertanya lagi ini mau sampai di mana, mau sampai kapan, kita udah balikan lagi kok nggak gini nggak gitu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran di dalam diri dia yang dia takutkan kalau misalnya dia terlalu cepat untuk mengambil keputusan, datang lagi, balik lagi, atau bersama lagi, ujung-ujungnya hanya membuat satu sama lain terluka lagi. Jadi ini ada energi trauma juga dalam diri dia, karena ada kesadaran tentang perbedaan-perbedaan yang nggak bisa dia lawan itu, ya. Dibilang tulus, dibilang sayang, aku lihat, ya. Ada Two of Cup juga tadi. Cuman ya itu tadi, ya. Mau bilang apa? Ada sesuatu yang mungkin memang menurut dia belum bisa untuk dia tepis tentang perbedaan atau apa yang menjadi hambatan dan rintangan kalian. Oke, kita lihat zodiak. Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Virgo. Aku nguap, sorry. Aquarius, kemudian ada Leo. Ada J, ada D, ada K, ada M, ada X, ada V, ada F, ada S, ada P, ada O, ada A, ada I, ada U. Ada 19, ada 11, ada 17, ada 12, ada 3, 26, 15, 2, 25, 4. Atau zodiaknya 9. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Kemarin sudah di halaman 53 ya. Kita masuk sekarang ke halaman 54. Kau bukanlah tidak mampu, hanya saja Tuhan belum mengizinkanmu untuk menitipkan keyakinan lagi kepada manusia lain. Kau mampu menyayangi, mencintai, juga memendam sedih agar kau mendapat penilaian sempurna dari manusia lain, bukan? Itulah kesalahan yang kerap kau lakukan untuk menyakiti hati sendiri, dan dengan kesengajaan yang sangat menyengsarakan, kau masih setia mengatakan baik-baik saja, padahal Tuhan tidak ingin kau berbohong, tidak ingin kau tersakiti, juga tidak ingin kau berkutat dengan kebodohan, sebab cara terindah mencintai ialah cukup memperlakukannya dengan harga diri, dan cara mengetahui kau dicintai ialah tunjukkan sifat asli. Ya, kemudian ada aku tidak akan insecure bila bersamanya. Kau diajarkan makna bersyukur. Itu dia. Jadi jangan jaim-jaim atau jangan membuat citra lain dalam satu hubungan ya. Misalnya kamu biasanya begini-begini, tapi demi dia kamu membuat satu karakter baru dalam diri kamu. Jadi kalau untuk mengetahui orang itu tulus atau tidak sama kita, ya jadi diri kita sendiri. Kalau memang menurut dia kamu unik, dia akan tetap sayang atau cinta terhadap diri kamu tanpa harus melihat masalah kecantikan,
cakep ya, kegantengan ya, cakep atau hal-hal lain yang ada di dalam diri kamu. Karena cinta itu tulus menerima apa adanya, bukan apa adanya, bukan ada apanya, kebalik. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.